Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Dwi Astuti Oktalia sebagai guru di SMK Putra Bangsa Salatiga sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya laksanakan dengan pembelajaran secara daring bersama peserta didik dengan dua kegiatan, yaitu sinkronus melalui aplikasi Zoom dan asinkronus melalui aplikasi Google Classroom. Untuk pelaksanaan praktek pembelajaran, saya lakukan pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021. Berikut ini saya tampilkan rangkaian kegiatan pelaksanaan uji kinerja dengan peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran saya ke depan bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya bergabung kembali di pembelajaran daring Undang-Undang Kesehatan dengan materi baru ya. Alhamdulillah ini sebagian sudah masuk. Sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa dulu ya. Beliau minta tolong untuk dipimpin doanya. Tutut silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Boleh lihat sudah banyak yang bergabung ya. Sudah hampir sebagian besar. Nah, untuk selanjutnya kalian isi link link kehadiran ya, absen kehadirannya sudah Bulia siapkan di Google Classroom ya, atau Bulia share lewat grup WhatsApp ya. Sudah lihat grup WhatsApp-nya? Silahkan kalian isi dulu daftar hadirnya. Link absen ya, di link sudah Bulia bagi baru saja. Ya, jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan. Di materi sebelumnya, seminggu yang lalu ya, kita juga bertemu lagi di Undang-Undang Kesehatan, tapi materi penggolongan obat. Materi bahan tambahan pangan sudah pernah kita singgung ya, karena persiapan kita untuk materi hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa saja bahan tambahan pangan yang sering kita gunakan. Nah, kalian sudah banyak sekali yang sudah hadir, silahkan mengisi link absen berikut ini. Ya, sudah diisikan ya? Adakah yang sudah, tidak masuk? Oke. Adakah yang sudah? Adakah yang tidak masuk? Nanti Bulia cek ya. Semoga yang tidak hadir hari ini, kalau sakit, segera diberi kesehatan kembali, biar bisa siap ya, anak-anak semua. Untuk pembelajaran ini, tolong kita persiapkan dulu, sinyalnya sudah bagus ini. Ada yang keluar masuk ya. Kemudian materinya sudah kalian siapkan, buku UK-nya? Ayo, sudah belum? Kemudian LKPD-nya ya. Agar pembelajaran hari ini berjalan lancar ya, siapkan dulu, kanan kirinya dibersihkan dulu, yang berantakan dirapikan dulu, yang kalau mau minum silahkan minum dulu ya. Ya, sudah siap semuanya? Tidak ada yang mengganggu ini ya. Oke, Fibri sudah siap? Gangguan sinyal, Bu. Oke.
Yang lain ya, sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena masih pandemi ya, Bulia singgung lagi ya, kita tetap wajib mematuhi protokol kesehatan ya dengan 5M. Jangan lupa maskernya dipakai kalau keluar atau nanti ke sekolah ya. Kemudian harus tetap menjaga imun ya, biar tetap bisa ikut pembelajaran, biar sehat terus dan bisa ikut pembelajaran. Ya. Selanjutnya ya, bahan tambahan pangan yang akan kita pelajari itu menurut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ada, yaitu tentang memahami pangan, bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang, kemudian nanti kalian juga bisa mengidentifikasi pangan dan bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian dalam pembelajaran hari ini diharapkan nanti bisa berdiskusi dengan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian dari hasil diskusi itu bisa menjelaskan, menguraikan, mengevaluasi pangan dan tambahan pangan berdasarkan undang-undang serta mendeteksi bahan pangan dan bahan tambahan pangan yang aman berdasarkan undang-undang. Teknik penilaiannya nanti ya. Jadi Bulia nanti akan menilai dari nilai pengetahuan ya. Nilai pengetahuan itu dari soal-soal yang akan Bulia berikan, baik tes kemampuan awal maupun tes kemampuan akhir. Kemudian ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu adalah hasil diskusi kalian secara berkelompok, kemudian kalian presentasikan. Kemudian yang ketiga nilai sikap. Nilai sikapnya ya bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, baik itu sopan santun, kejujuran, dan sikap lainnya. Bisa dimengerti anak-anak semua? Bisa ya? Ibu. Apa itu bahan tambahan pangan ya? Bahan tambahan pangan adalah campuran bahan yang secara alami ya, bukan merupakan bahan pangan utama yang ditambahkan untuk memengaruhi sifat bentuk pangan, antara lain bisa pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Kalian sering makan mie instan ini ya, mestinya ya? Ada yang suka makan ya ala-ala Korea itu ya. Kira-kira ada bahan tambahannya enggak itu? Ada. Apa ya bahan tambahannya ya, selain mie-nya ya? Bumbunya. Selain itu ada Pengawet. Oh ya, betul, pengawet. Tentunya biar mie-nya tahan lama sampai ke tangan kalian itu mungkin tambahkan pengawet dulu ya. Jadi sudah ada gambaran ini? Ya, sudah. Kemudian, nah kadang ya bahan tambahan pangan itu sering kita tambahkan, tetapi ternyata bahan tambahan itu memiliki efek yang relatif tidak aman. Misalnya apa? Bahan tambahan pangan yang sebenarnya dilarang tapi sering digunakan, yaitu boraks sebagai pengenyal pada bakso dan lontong, formalin sebagai pengawet pada tahu dan mie basah. Kemudian rodamin B sebagai pewarna merah terasi dan kerupuk, metanyl yellow sebagai pewarna kuning pada tahu dan kerupuk, kemudian pemanis buatan. Nah, ini sering sekali kita dapatkan ya, ada sikalamat dan sakarin. Sebenarnya boleh, tapi harus dengan takaran yang sesuai. Karena materinya sudah Bulia berikan ya, Bulia pengen tahu seberapa kemampuan awal kalian ya. Oleh karena itu ya, silahkan kalian buka Google Classroom-nya ya, atau kalian buka di grup WhatsApp-nya, pretest atau tes kemampuan awal ya. Kalian kerjakan dulu ya anak-anak ya. Coba kalian cek.
selanjutnya Bulia akan memutarkan video dulu. Silahkan simak video berikut ini. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012, bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan. Nah, segala sesuatu mengenai penggunaan bahan tambahan pangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Dalam video ini akan dibahas mengenai salah satu jenis bahan tambahan pangan dan bahan tambahan non-pangan yang dilarang penggunaannya. Berikut merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan yang terdapat pada produk. Tahu nggak sih pewarna apa yang ditambahkan ke produk yang kita makan selama ini? Yuk kita bahas beberapa di antara mereka. Jadi produk kali ini yang akan aku bahas adalah Fanta rasa jeruk. Nah, pada komposisi Fanta rasa jeruk ini itu terdapat warna kuning FCF CI 15985 dan merah Alura CI nomor 16035. Tapi yang akan aku bahas lebih lanjut itu adalah yang pewarna kuningnya. Nah, pewarna kuning FCF ini merupakan pewarna sintesis di mana sering disebut sebagai sunset yellow FCF. Berikut merupakan salah satu produk yang menggunakan bahan tambahan non-pangan. Banyaknya penggerbekan pabrik tahu berformalin ternyata tak memberi efek jerak kepada para produsen. Ancaman 5 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah seakan tak berpengaruh apapun. Penelusuran tim reportase investigasi membuktikan masih banyak pabrik tahu yang menggunakan zat pengawet mayat tersebut dalam tahu olahannya. Belum lagi penggunaan air sungai yang tercemar limbah. Jadi itu ya sekilas tentang video ya, tentang bahan tambahan pangan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya tadi apa? Formalin. Formalin. Diperbolehkan enggak itu? Tidak. Ya, biasanya digunakan di tahu ya tadi ya. Kemudian ada yang lain? Video pertama tadi? Di minuman apa tadi? Di minuman Fanta. Ya. Fanta. Ada penambahan apa di situ? Warna. Perwarna. Pewarnanya apa? Sunset yellow. Diperbolehkan enggak kira-kira tadi pewarnanya? Boleh. Diperbolehkan. Oke, terima kasih. Bulia izin share PowerPoint kembali ya. Mengapa bahan tambahan pangan itu sering ditambahkan ke dalam pangan ya? Pertama, tujuannya untuk mengawetkan. Kedua, membentuk pangan, memberi warna, meningkatkan kualitas, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa dan meningkatkan stabilitas. Penggolongan BTP ini, bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang itu diatur di Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 33/Menkes/Per/7/tahun 2012. Ada 27 item bahan tambahan pangan yang dijelaskan di Permenkes tersebut. Contohnya pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa dan aroma, serta penguat rasa. Mari kita bahas ya, tapi tidak semuanya ya. Ini masih ada pengatur keasaman, pemutih, pengeras, dan sekuesteran. Nah, pewarna terlarang dan berbahaya itu contohnya metanyl yellow dan rhodamin B ya. Metanyl yellow ya berarti warnanya kuning ya, rhodamin B ya warnanya merah. Itu biasa ditambahkan di kerupuk ya atau terasi. Kemudian pewarna alami yang diperbolehkan contohnya karamel, beta karotin, klorofil, dan kurkumin ya. Atau kalau pewarna alami yang sehari-hari kita gunakan bisa dari daun pandan, bisa dari buah naga untuk warna merah.
Kemudian pemanis buatan, ya tadi di awal ya sudah kita singgung ya. Tujuannya untuk membuat rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis ya. Harganya biasanya malah lebih murah ya. Jadi produsen malah suka menambahkan pemanis buatan ya, karena untuk menghemat biaya tadi. Kemudian ada pengawet ya. Yang diperbolehkan itu contohnya natrium atau kalium benzoat, kemudian ada propionat. Kalau formalin tadi tidak diperbolehkan ya. Kemudian pengawet lainnya ada nitrit, sorbat, sulfit. Ya, dosisnya harus sesuai ya, karena kalau berlebihan itu juga sangat berbahaya. Kemudian pengawet yang dilarang tadi borak tadi ya bisa sebagai pengenyal juga. Kemudian ada formalin pada tahu ya, kemudian ada mie basah juga. Karena formalin itu sebenarnya untuk mengawetkan mayat ya. Kemudian penyedap rasa dan aroma ini sering kita pakai sehari-hari ya di dapur atau di rumah kalian masing-masing mesti ada. Contohnya vitsin ya, mengandung MSG ya. Kemudian ada asam glutamat juga. Ya, tujuannya apa ini? Asam glutamat itu menghantarkan sinyal-sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan ya. Biasanya kalau sudah sering pakai vitsin atau MSG, kalau nggak pakai itu malah aneh ya. Kemudian pengemulsi dan pemantap pengental ya, itu biasanya pada produk es krim, es butter, sardin, jam, jelly, sirup, dan lainnya. Kemudian contohnya ada agar ya, gelatin, gum, CMC ya. CMC biasa juga ada di laboratorium kita ya. Ini bisa juga untuk pengental lainnya. Kemudian ada antioksidan ya, tujuannya untuk mencegah ketengikan ya. Yaitu contohnya ascorbat atau asam ascorbat ya. Produknya pada jam, jelly ya, makanan bayi, potongan kentang ya. Nah, contoh antioksidan lainnya ada BHA, BHT, propilgalat, dan tocopherol. Kemudian pengatur keasaman ya, tujuannya menjadi makanan itu menjadi lebih asam atau lebih basah, kemudian bisa juga untuk menetralkan makanan. Contoh pengatur keasaman itu ada aluminium amonium, kemudian ada asam laktat. Ada asam sitrat ya, bahasa sehari-harinya sitrun ya, sering kita pakai ini. Kemudian kalium dan natrium bikarbonat ya, biasa untuk produk coklat bubuk dan mentega ya. Selanjutnya anti kempal, tujuannya untuk berbentuk bubuk ya, biar tidak kempal ya, biar susu bubuknya itu tidak menggumpal gitu ya. Contohnya aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, dan magnesium oksida. Nah, selanjutnya ada pemutih dan pematang tepung ya. Tujuannya mempercepat proses pemutihan ya. Kemudian juga sekaligus pematang tepung ya, untuk memperbaiki mutu hasil pematangan juga pada pembuatan roti ya, cracker, biskuit, dan kue. Contoh bahannya ada asam ascorbat, ada natrium stearoyl 2-laktat. Kemudian pengeras ya, membuat makanan lebih keras, mencegah makanan menjadi lebih lunak. Contohnya ada kalsium glukonat, kalsium klorida, dan kalsium sulfat. Nah, questran, bahan yang dapat mengikat ion logam, tujuannya untuk memantapkan warna dan tekstur makanan ya, mencegah perubahan warna makanan ya. Biasanya untuk produk kepiting kalengan, lemak dan minyak makan, jamur, dan udang beku. Nah, sekuestran lain contohnya asam fosfat, isopropil sitrat, kalsium di natrium edetat atau EDTA, monokalium fosfat, dan natrium pirofosfat ya. Oke, tidak ngantuk ya anak-anak ya, masih pagi nih ya, tetap semangat ya. Jadi itu sekilas ya beberapa bahan tambahan pangan yang ada di Permenkes. Tidak boleh jelaskan detail
semuanya ya. Nah, selanjutnya coba kalian cek LKPD. LKPD-nya sudah Buya share di Google Classroom ya. Oke, jadi nanti setelah ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok pertama ya, kita bahas tentang nutrisari ya, kelompok kedua itu tentang marimas, kelompok ketiga tentang bahan makanan wafer nabati ya, kemudian yang terakhir kelompok keempat ya untuk bahan atau makanan pada sari roti. Coba Buya stop share dulu, kita cek LKPD-nya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diamnur Febrianti, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang bahan-bahan pangan yang terdapat pada kemasan nutrisari. Kandungan bahan yang pertama, sukrosa, berguna untuk mempermanis makanan. Maltodextrin, mengentalkan makanan, menambah volume, meningkatkan konsistensi, dan mempertahankan tekstur pada makanan. Pengatur keasaman, berguna untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan derajat keasaman pangan. Perisa alami, untuk memberikan atau menambah rasa, juga digunakan untuk memberikan aroma atau bau terhadap makanan maupun minuman. Aspartam, sebagai pengganti gula yang bertujuan untuk memberikan rasa manis pada berbagai produk. Asesulfam K, sebagai sediaan pemanis yang siap dikonsumsi dan dikemas dalam kemasan sekali pakai. Vitamin C atau asam ascorbat untuk mencegah dan menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Garam atau natrium klorida sebagai penguat atau penambah rasa untuk mengawetkan makanan. Penstabil nabati berupa titanium dioksida Cl untuk meningkatkan opasitas dan kualitas warna putih. Asam sitrat berupa serbuk jeruk nipis merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan maupun minuman. Yang terakhir, pewarna makanan, tartrazin Cl, warna kuning lemon sintesis yang umum digunakan sebagai pewarna makanan. Tartrazin di sini umum digunakan sebagai bahan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, Niam ya. Jadi di kelompok ini sekilas tadi ya sudah dijelaskan ada beberapa bahan tambahan seperti asam ascorbat untuk antioksidan, kemudian ada penstabil nabati, ada pengatur keasaman yaitu asam sitrat, dan pewarna makanan yaitu tartrazin HCl. Kemudian posternya ya. Ini posternya tentang apa? Bu. Bahan tambahan yang dilarang untuk pangan. Contohnya ada Burak, formalin, glukamara, kokain, dinamil atranilat, biji tonka, minyak kalamus, minyak anti. ya. Bagus sekali. Ini kalian referensinya dari mana tadi? Di Permenkes ada ya? Ya. Oke, kelompok lain adakah yang mau menanggapi? Jadi ini contoh dari nutrisari ya, bahan tambahannya yang ada di kemasan nutrisari. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, beliau lanjutkan saja ke kelompok lain. Silahkan beliau urutkan saja dari ke kelompok nutrisari. Oke, ke kelompok dari nutrisari ke marimas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa Aulia Rahma, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang marimas. Kandungan bahan dalam marimas antara lain gula, kegunaannya untuk mempermanis makanan.
2. Pengatur kemasan dapat Keasaman. mengemas. Pengatur keasaman dapat mengasamkan, menetralkan, mempertahankan derajat keasaman makanan. 3. Perisai sintetik fungsi utamanya memberikan aroma dan penggunaannya tidak untuk dikonsumsi langsung tetapi untuk diaplikasikan pada bahan pangan sehingga memberikan atau menguatkan aroma bahan pangan tersebut. 4. Pemanis buatan atau natrium siklamat, aspartam, asesulfat. Kegunaannya dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, tidak atau hampir mempunyai nilai gizi. Penstabil nabati, penstabil atau stabilizer adalah BTP yang berfungsi untuk menstabilitaskan sistem dispersi atau campuran bahan dalam adonan menjadi homogen. Pada produk pangan ada 104 jenis penstabil yang diizinkan dan sebagian besar berasal dari sumber nabati, misal lecitin, gum, selulosa, pati. 6. Ekstrak jeruk memberi rasa pada minuman atau makanan. 7. Anti kempal dapat mencegah mengempalkan makanan atau minuman yang berupa serbuk. 8. Pewarna atau pewarna memperbaiki atau memberikan warna pada makanan atau minuman. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa seperti pemanis tadi ya, ada gula, kemudian ada ekstrak jeruk, ada pewarna, ada anti kempal yang kalian kelompok ini analisis dari bahan tambahan pangan yang ada di kemasan Marimas. Begitu ya. Kemudian posternya sudah siap ya? Ya. Tentang apa ini? Pemanis buatan. Oh ya, jadi ayo sama-sama kenali kandungan yang ada di pemanis buatan ya. Contohnya apa itu? Ada aspartam ya, siklamat, pemanis gula ya, karena ada kalau di sini dijelaskan kadang kalau berlebihan bisa menyebabkan gejala sakit kepala, vertigo, kuping berdenging dan lemas. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Adakah yang mau menanggapi kelompok lainnya? Kenapa Tutut, Febri? Udah ya? Udah jelaskah semua? Jelas, Bu. Oke, lanjut lagi. Kita ke kelompoknya yang ketiga ya, yaitu nabati, buffer nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Safira dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nabati. Ya. 1. Tepung terigu untuk membuat adonan wafer. 2. Gula pemanis makanan. 3. Minyak nabati sebagai makanan, bahan penggorengan, pelumas, bahan bakar, bahan pewangi atau parfum, pengobatan, dan berbagai penggunaan industri. Coklat bubuk sebagai penambah adonan untuk memberikan warna dan rasa pada kue. Pengembang natrium bikarbonat membuat adonan pengembang. Pengemuisi lecitin kedelai
sebagai pengemulsi yakni mengemulsi yakni agen untuk menyatukan zat-zat lain. Lecitin kedelai juga dimanfaatkan sebagai pemberi efek antioksidan dan pelindung rasa. Ya, oke. Jadi bahan tambahan yang ada di wafer nabati ini ya, bisa gula. Ada gula, ada minyak nabati, ada pengembang natrium bikarbonat dan pengemulsi ya. Jadi mungkin berbeda dengan yang sebelumnya ya. Karena ini wafer ya, ada pengemulsinya ya. Bisa juga pengemulsi ini digunakan sebagai antioksidan dan pelindung rasa. Oke, jelas ya? Kemudian posternya mana ya? Bahan tambahan pangan. Ya. Ada apa saja? Ada pengawet nabati, kemudian natrium bikarbonatnya ini sebagai Dan natrium bikarbonat. ya. Nama lainnya sudah kue ya? Ya. Iya. Oke. Terima kasih kelompok nabati. Kelompok yang lain sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang yang terakhir yaitu kelompoknya sari roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Verlina mewakili kelompok 4. Nama makanan atau minuman sari roti. Kandungan bahan 1 tepung terigu. Ya. Kegunaan bahan tambahan pangan 1 sebagai bahan utama. 2 ragi untuk mengembangkan adonan. 3 air untuk melarutkan bahan yang ada. 4 gula memberi rasa, menambah kandungan gizi. 5 pengembang atau amonium dan natrium bikarbonat bahan pengembang atau rising agen berfungsi untuk menghasilkan gas karbon dioksida sehingga dapat meningkatkan volume adonan. 6 perisa disebut juga flavoring untuk memberi flavor pada produk pangan kecuali rasa asin, manis, dan asam. 7 minyak nabati untuk mencegah terjadinya kerusakan minyak akibat reaksi oksidasi atau ketengikan. 8 kalsium karbonat untuk mencegah mengempalnya produk pangan. 9 lemak roti untuk mencegah terjadinya kerusakan minyak. Ya. Jadi hampir sama dengan kelompok nabati tadi ya, kandungan bahan tambahannya ada minyak nabati ya. Kemudian ada perisai kalau di sini, kemudian ada kalsium karbonat untuk mencegah pengempalan ya. Ya. Selanjutnya diteruskan posternya. Posternya sudah siap ya tadi ya, sudah dikirimkan ya? Udah, Bu. Bahan tambahan pangan pada sari roti, Bu. Oh ya, contohnya ada pewarna beta karoten ya, ada pengembang roti ya. Oke, menarik sekali ya. Adakah kelompok lain yang masih belum paham? Sudah? Udah. Oke, terima kasih ya. Silahkan kalian kerjakan post-testnya. Oke, waktunya sudah habis. Bu Lia lihat sudah beberapa yang siap kembali ya. Ada berapa soal tadi? 5. Oh ya, mudah apa sulit?
Setelah ini Bulia lihat hasilnya ya. Nah, pembelajaran kali ini tentang bahan tambahan pangan, kesimpulannya apa saja ya? Kira-kira tadi yang telah kita pelajari apa saja? Kita mengetahui dilarang dan mana yang diperbolehkan. Oh ya, bahan yang dilarang, tadi contohnya apa? Boraks, formalin, Ya, yang diperbolehkan asam askorbat, sebagai apa itu? antioksidan, Ya, yang lain selain yang asam askorbat, beta karotin, beta karoten, ya. warna makanan, Oh ya, pewarna Klorofil. makanan yang klorofil yang diperbolehkan. Oke, terima kasih ya sudah merespon ya, baik sekali ya. Semoga nilainya sesuai KKM ya, KKM-nya 75 ya. Berarti kalau bisa hanya salah satu soal dan rata-rata bisa KKM ya. Oke. Nah, boleh masih minta satu isian lagi ya. Kalian isi masukan dan saran. Kira-kira dalam pembelajaran kali ini kekurangannya apa sehingga bisa dimaksimalkan untuk selanjutnya. Oke. Jadi tadi ya bahan tambahan pangan sudah kita pelajari ya. Jangan lupa LKPD-nya dikirim kembali ya untuk melengkapi tugas di hari ini ya. Kemudian untuk selanjutnya ya materi selanjutnya adalah kita bertemu lagi untuk materi narkotika dan psikotropika untuk pembelajaran minggu depan ya. Adakah yang mau ditanyakan dulu? ada Bu. Ya, tetap semangat belajar walaupun kondisinya masih pandemi ya, jangan lengah ya, masih belum berhenti sebenarnya pandeminya. Kemudian kita bisa PTM walaupun terbatas ya, tapi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, apresiasi sekali Bulia berikan kepada kalian semua karena sudah bergabung ya, sudah mengisi kegiatan hari ini ya. Kemudian tetap semangat dan sebelum ditutup ya, kita berdoa dulu. Ya, sebentar Bulia stop share dulu. Ya. Silakan tutup pimpin doanya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. On kamera sebentar, beliau mau foto. 1, 2, 3, senyum.